Overthinking came from a lack of self-trust. Kamu nggak percaya diri, kamu bisa hadepin kalau hal-hal yang kamu overthinkingin itu beneran terjadi. Jadi kamu kontrol dengan cara kamu mikirin segala-segala strategi untuk senario-senario negatif yang kamu pikirin itu untuk meminimalisir rasa sakitnya. Dan entah outcome-nya bagaimana, baik atau buruk, kamu capek. Kamu kesel dan kamu capek karena kamu overthinking terus, kamu cemas terus. Gimana? Familiar gak? Aku pun juga sama. Aku rawan banget cemas atau overthinking, sampai-sampai aku insomnia karena aku takut hari esok. Tapi sekarang udah enggak. Aku udah gak cemas, udah gak overthinking, dan aku udah gak takut lagi sama masa depan aku. Dan rasanya tuh lega banget. Kayak enteng gitu setiap hari. Jadi aku mau share ke kamu cara aku membantai kebiasaan overthinking aku. Hey girlies, my name is Lizzie and welcome to my channel. Di video sebelumnya aku ada bahas soal people pleaser. Mulai dari definisi, asal mula munculnya people pleaser, kerugian-kerugian yang kamu dapatkan sebagai people pleaser, dan tentunya cara kamu stop jadi people pleaser. Tapi kadang susah untuk stop jadi people pleaser karena kamu overthinking outcome-nya gimana, dampaknya gimana. Maka dari itu, di video ini aku akan bahas kenapa sih kamu overthinking terus. Dan tentunya aku akan share bagaimana cara aku stop overthinking. Warning, kadang kata-kata aku tajam. Anyways, bangun percaya diri. Seperti yang aku bilang di awal video, overthinking came from a lack of self-trust. Kamu overthinking karena kamu gak percaya diri. Why is that? Kenapa? Coba kamu inget-inget lagi masalah yang dulu bikin kamu overthinking. Tapi ujung-ujungnya kamu masih di sini juga. Kamu bisa? Masalah yang tadinya terasa besar di saat itu, pada akhirnya hanya menjadi sebuah cerita di masa sekarang. Kamu overthinking ini itu, toh akhirnya kamu bisa hadapi. Kamu bisa move on dari masalah itu. You figure it out. You can be trusted. Kamu bisa dipercaya untuk menyelesaikan masalah itu. It's all good. Semuanya baik-baik aja. Kamu bisa melalui berbagai macam masalah sebelumnya, dan aku percaya kamu bisa menyelesaikan masalah ke depannya. Kamu ragu sekarang karena kamu belum di situasi itu. Tapi percaya sama aku, ketika waktunya tiba, kamu bisa hadapi masalah itu sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, dan insting kamu. Kamu udah punya kemampuan untuk hadepin apapun yang akan datang. Kamu pasti bisa adaptasi dengan keadaan dan pasti kamu akan menemukan solusinya. You will figure it out. Kamu bisa menyelesaikannya. You will know what to do when you get there. Pasti kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan di saat masanya datang. Badai di secangkir teh. Storm in a teacup. Masalah kamu ibaratkan badai di secangkir teh. Maksudnya apa ya? Maksudku adalah, mungkin kamu lihat masalah sekarang itu masalah yang besar. Tapi, kalau kamu bandingin sama panjangnya masa hidup kamu, ini masalah kecil. Contohnya, mungkin kamu ada masalah di sekolah. Entah mungkin kamu diejek atau kamu dibully. Rasanya setiap hari berat banget sekolah. Setiap kali kamu di sekolah, kamu gak tahan. Udah kelasnya sama mereka mulu, terus kalau istirahat juga kadang gak sengaja ketemu. Masalahnya kelihatan besar di mata kamu. Tapi, setelah kamu keluar dari sekolah itu, plong, hilang masalah kamu. Sadar gak? Kalau sekolah itu lingkungan yang sangat amat kecil dibanding dengan luasnya dunia. Masa-masa kamu di sekolah itu juga masa yang kecil kalau dibandingin dengan masa hidup kamu yang panjang. Jadi mau kamu ada masalah sama teman kek, ada masalah sama guru kek, it doesn't matter 5 tahun kemudian. Ibaratkan, sekolah itu hanya secangkir teh. Di saat kamu keluar dari cangkir teh itu, masalahnya hilang. Quote Storm in a Teacup ini aku dapetin dari buku yang berjudul The Courage to be Disliked by Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Ini aku bukunya warna pink karena aku sampul pakai plastik warna pink. Because I like pink. Dan aku sangat amat rekomen kamu baca buku ini. Even kalau misalnya kamu memang bukan tipe yang baca buku. Tapi ini bukunya seru banget karena isinya percakapan semua. 10 out of 10. 10 dari 10. Jadi ya masalah apapun yang kamu alami entah itu sekarang atau nanti. Ingat aja quote Storm in a Teacup. Badai di secangkir teh. You're gonna be okay. Kamu akan baik-baik aja. Tunggu aja sebentar lagi. Semua akan lewat. Bisa. Lepasin hal yang di luar kontrol kamu. Kamu harus terima kenyataan kalau nggak semua bisa sesuai keinginan kamu. Nggak semua bisa kamu kontrol.
Kalau kedepannya sesuai keinginan kamu, ya bagus. Tapi, kalau memang gak sesuai dengan keinginan kamu, it's okay. Gak apa-apa. It's out of your control. Itu di luar kontrol kamu. Yang di dalam kontrol kamu adalah cara kamu menghadapi situasi tersebut. Sisanya, kayak reaksi orang terhadap kamu, keadaan di sekitar kamu, itu di luar kontrol. Apa yang orang lain pikirkan tentang kamu, itu di luar kontrol kamu. Mereka bisa aja bilang kamu jelek, kamu gak kompeten, kamu gak pantas di posisi kamu sekarang. So what? Emang kata-kata mereka bisa apa? Apa kata-kata mereka se-powerful itu sampai mereka bisa kontrol masa depan kamu or tell you who you are as a person? Of course not. Enggak lah. Kalau kamu kenal dirimu, kata-kata mereka gak akan ngaruh ke kamu. Aku pernah dibilang aku orang yang konsisten. Tapi gak ngaruh tuh di aku. Karena aku tahu diri aku adalah orang yang konsisten. Dan aku gak asal ngomong doang. Kalau aku gak konsisten, ya aku bilang, aku ngaku aku gak konsisten. Tapi nyatanya, kalau memang benar aku gak konsisten, aku gak akan bisa bangun bisnis. Aku gak akan bisa komit upload 1-2 video per minggu di YouTube. Satu orang itu bisa bilang aku gak konsisten. Tapi orang yang benar-benar kenal aku, tahu aku konsisten. Jadi terserah orang itu mau ngomong apa, karena aku kenal aku orangnya kayak gimana. Terus gimana kalau ada masalah atau keadaan yang gak bisa kamu kontrol? Pasrah. Serahkan ke Tuhan. It's that easy. Sesimpel itu. Kamu cukup berusaha, gunakan kesempatan yang dikasih Tuhan. Tapi sisanya, untuk hal yang kamu gak bisa kontrol, serahkan ke Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa kontrol, bukan kamu. Dan kamu juga harus ingat kalau hanya Tuhan yang punya rencana paling baik untuk kamu. Ada beberapa saat kadang aku mikir, kenapa kejadian ini harus aku alamin? Aku bilang ke Tuhan, aku mau kayak orang lain. Aku merasa hidup aku beda dari story-story orang di Instagram. Dulu aku ada rasa keinginan untuk punya apa yang mereka punya. Tapi ternyata memang rencana Tuhan yang paling baik. Bahkan di luar ekspektasi aku. Justru kejadian-kejadian buruk itu harus aku alami. Masalah-masalah itu harus aku lalui. Sehingga sekarang aku bisa punya bisnis Gummy Craft, aku bisa punya kantor, aku bisa punya karyawan, dan aku bisa jadi content creator. Masalah yang terjadi di aku gak bisa kontrol. Bukan aku yang kontrol. Dan memang rencana Tuhan yang paling baik untuk aku. Keluarkan isi pikiran kamu. Overthinking itu rasanya kayak benang kusut. Pikiran kamu kemana-mana. Kadang muter, kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang bercabang. Gak ada habisnya deh. Maka itu, untuk poin ini, aku sarankan kamu untuk keluarkan isi pikiran kamu. Aku bukan suruh kamu untuk oversharing ke sembarangan orang ya. Curhat boleh, tapi untuk ke keluarga atau ke teman dekat yang kamu percaya aja. Tapi untuk aku pribadi, kadang aku kalau curhat ke orang tuh, aku kemana-mana. Karena pikiran aku tuh udah berantakan duluan. Jadi orang yang dengerin aku curhat pun juga bingung mau tanggepinnya gimana. Jadi sebelum curhat ke orang lain, aku rapihin dulu pikiran aku. Aku ada buku jurnal yang aku isi dengan segala pikiran overthinking aku. Ini bukunya. Ini buku aku pakai dari SMP sampai sekarang. Di sini aku tulis semua isi pikiran aku. Aku sengaja beli bukunya yang ukuran besar, terus covernya imut, buat ngedorong kebiasaan aku ngejurnal. Aku tulis tanggal dulu, terus aku tulis judul. Nah, baru aku deskripsiin keadaan sekarang tuh kayak gimana. Apa yang aku khawatirkan. Kenapa aku khawatir? Lalu, aku pisahin yang mana yang bisa aku kontrol, yang mana di luar kontrol aku. Lalu aku juga gak lupa, di akhir aku ada tenangin diri. Aku semangatin diri sendiri. Aku yakinkan diriku, apapun yang terjadi, aku bisa menghadapinya. Atau kalau kamu memang bukan tipe yang suka nulis, kamu juga bisa rekam isi pikiran kamu. Untuk ini aku juga lakuin, aku namain rekamannya Dear Future Me. Atau kayak, halo aku di masa depan. Aku bikin rekaman-rekaman ini untuk diriku di saat itu, dan untuk diriku di masa depan. Terus aku juga rekam kata-kata semangat, supaya aku yang di masa depan bisa disemangatin aku sendiri di masa lalu. Setelah kamu rapihin isi pikiran kamu, kamu baru boleh curhat ke keluarga atau ke teman yang terpercaya kamu. Nah, ada satu cara lagi kamu bisa keluarin isi pikiran kamu. Dan cara ini yang paling ampuh. Caranya adalah berdoa. Seperti yang aku bilang tadi, aku orangnya gampang banget cemas, gampang banget overthinking. Mungkin kamu bisa lihat aku pede sekarang, tapi enggak.
Aku transparan aja ke kamu, aku tuh memang orangnya gampang banget overthinking. Tapi sekarang aku pasrah. Bukannya pasrah aku nggak ngapa-ngapain ya, tapi aku pasrah dalam arti aku serahkan semuanya ke Tuhan. Setiap aku mulai cemas atau overthinking, aku anggap itu adalah undangan untuk aku berdoa ke Tuhan. Aku pernah overthinking banget karena satu hal yang akan datang. Aku jadi insomnia, aku begadang terus sampai jam 4 karena aku takut hari esok itu semakin dekat. Pas itu aku merasa apa-apa harus aku hadapin sendiri. Jadi aku khawatir banget. Aku udah jurnal, aku udah rekam isi pikiran aku udah curhat ke orang sana sini. Tapi tetap aja perasaan cemas itu masih ada. Aku masih cemas, aku masih overthinking, sampai hari A itu udah semakin dekat. Akhirnya aku doa ke Tuhan. Bapa kami yang di surga, tolong berikan aku kekuatan dan ketenangan untuk menghadapi hari esok. Tolong gandeng tanganku di saat badai akan datang nanti. Aku akan melakukan sebisaku dengan kesempatan yang kau beri, dan untuk hal yang tidak bisa aku kontrol, aku serahkan semuanya padamu. Aku menaruh kepercayaan diriku di Engkau, karena aku tahu hanya Engkau yang mempunyai rencana yang paling baik untuk aku. Terima kasih Tuhan, amin. Dan kamu tahu, aku rasanya lebih tenang aja gitu. Aku bayangin Tuhan gandeng tanganku di saat aku jalan menuju ke tempat itu di hari H. Sampai aku sendiri bingung loh, kok aku bisa tenang banget ya? Ini hari H loh. Terus aku sampai iseng coba takut-takutin diriku sendiri. Kayak, ih kalau ini terjadi gimana lo? Hayo lo. Tapi nothing. Sama sekali nggak ada rasa cemas. Keep in mind, hari H itu adalah hari yang aku takut-takutin dari berminggu-minggu lalu sampai aku insomnia. Aku begadang terus sampai jam 4 subuh baru aku tidur. Tapi pas hari H itu mendekat dan akhirnya datang, aku tenang. Malah aku pede-pede aja gitu. Sampai sekarang aku ngingetnya gitu tuh wow. Kayak kerasa banget kuasa Tuhan. Aku dulu sering banget khawatir dengan masa depan aku. Walaupun aku punya bisnis Gummy Craft, tapi kan yang namanya bisnis tuh susah diprediksi. Apalagi dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Aku pun juga pernah khawatir soal karir aku jadi content creator. Aku takut kalau ini semua sia-sia kayak usaha aku sebelumnya. Tapi di saat aku refleksi, semua kegagalan yang aku alami itu gak cuma-cuma. Semua kejadian-kejadian itu perlu aku alami sehingga sekarang aku punya bisnis dan aku bisa jadi content creator. Semua kejadian-kejadian itu tertata rapih oleh Tuhan. Ini poin yang harus aku tekanin berkali-kali ke kamu supaya kamu paham, supaya kamu ingat kalau memang rencana Tuhan tuh yang paling baik. Ya mungkin nanti ya di lain video aku akan jelasin perjuangan aku gimana sampai sekarang aku bisa punya bisnis Gummy Craft dan aku bisa jadi content creator. Soon ya, sekarang aku udah gak khawatir lagi sama masa depan aku. Malah aku merasa excited. Aku merasa seru mau jalanin hidup aku sesuai dengan rencana Tuhan yang begitu indah dan sempurna. Jadi untuk kamu yang khawatir soal masa depan, yang soal pekerjaan, soal hubungan kamu dengan keluarga, teman, pacar, apapun itu, berdoa sama Tuhan. Ingat aja, Tuhan gak akan bilang tidak di saat kamu minta sesuatu. Tapi Tuhan akan menjawab antara iya, belum saatnya, atau ada yang lebih baik untuk kamu. Kalau kamu mulai overthinking atau merasa cemas, anggap aja itu undangan kamu untuk berdoa ke Tuhan. Jangan takut, Tuhan gak kemana-mana. Homework! Di setiap video aku ada kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk homework kali ini aku mau kamu cari atau beli buku yang lucu. Aku mau kamu jadiin ini sebagai buku jurnal kamu atau buku diary kamu. Apa yang kamu overthinking sekarang, curahkan semuanya ke buku itu. Kamu tulis tanggal, judul, terus kamu tulis keadaan kamu sekarang tuh kayak apa. Apa yang kamu khawatirkan dan kenapa kamu khawatir. Lalu ingat, pisahkan apa yang bisa kamu kontrol dan apa yang gak bisa kamu kontrol. Dengan cara kamu journaling, pikiran kamu akan jauh lebih rapih. Dan ingat, kalau kamu masih merasa cemas atau overthinking, itu adalah undangan kamu untuk berdoa ke Tuhan. Cerita aja ke Tuhan kayak kamu curhat ke teman baik kamu. Do your best and let God do the rest. Lakukan sebisa kamu dan sisanya serahkan ke Tuhan. Kamu bisa kok. Semangat! Di saat kamu overthinking, mungkin kamu pernah mikir kalau sendiri itu adalah sesuatu yang menyeramkan dan gak nyaman. Atau mungkin kamu sekarang lagi gak punya teman atau gak punya pacar. Tapi kenyataannya,
era sendiri kamu itu adalah era di mana kamu ambil langkah paling besar kamu untuk memulai self development kamu. Maka dari itu, di video selanjutnya aku akan bahas kenapa era sendiri kamu ini adalah hal yang positif. Bagaimana era kamu ini bisa mendorong kamu menjadi versi ideal kamu. Jadi aku mau kamu like video ini, subscribe, dan nyalain bel notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care guys!